Oke, selamat datang di channel Story Selling. Kali ini bersama saya Galih, saya akan membagikan tips bagaimana cara merekrut customer service atau CS online shop yang tepat dan berkualitas. Selamat datang di channel Story Selling, channel yang akan membahas seputar dunia digital marketing, bisnis online, dan pengembangan diri. Kalau kamu seorang pebisnis online dan kamu mau menjadi pebisnis online, kamu mau bangun online shop sendiri, tapi kamu masih balesin chat dari customer sendiri pagi, siang, malam, aku yakin, aku jamin 100% tokomu nggak bakal berkembang. Tugasmu sebagai business owner adalah belajar dan mengatur strategi, mempelajari banyak channel penjualan, mengatur strategi penjualan supaya tokomu berkembang. Tugasmu sebagai business owner bukan melakukan hal-hal yang bersifat rutinitas seperti balesin chat customer. Oleh karena itu, di sini aku akan memberikan tipsnya buat kamu yang saat ini berjualan online supaya kamu mendapatkan customer service atau CS yang top. Yang pertama, tentu saja kamu harus membuat poster lowongan pekerjaan. Ini poster yang biasanya aku pakai, ada dua jenis posternya. Aku selalu merekrut tim S perusahaan atau S brand yang ada di bawah perusahaan itu. Dua poster ini beda sekali karakternya. Kalau kalian cari contoh poster lowongan kerja untuk rekrut customer service, kalian bisa tiru aja yang ada di sini. Biasanya persyaratannya mulai dari lulusan, pengalaman, karakter, kemudian ada ketentuan ketika proses melamar, dan ada apa-apa aja yang didapat ketika si CS tersebut bergabung dengan tim kita. Kemudian dikasih alamat dan kemudian akun Instagram, nomor WA, dan web. Di sini dikasih foto yang menarik supaya orang tertarik untuk melihat lowongan kerja kita. Atau cara lain, di sini dijelaskan perusahaan kita itu perusahaan apa, perusahaan digital marketing yang sedang berkembang, tumbuh, sedang membutuhkan customer service dengan syarat ini. Benefitnya apa kalau kerja di tempat kita? Benefitnya apa kalau gabung dengan tim kita? Kemudian persyaratannya apa? Lalu untuk lebih menarik lagi bisa ditampilkan foto-foto dari tim kita, kayak misalnya foto dari CS-CS-nya, dari tim-timnya, kemudian foto kegiatannya, foto ketika meeting, dan di bawahnya juga masih sama alamat. Kemudian IG, ada WA dan web. Kalau kalian udah buat poster ini, kalian bisa lempar, karena berhubung posisi saya di Jogja, jadi saya lempar di Instagram semacam Loker Jogja atau web atau misalnya Job Street seperti itu. Dan langkah berikutnya ketika kamu sudah memposting lowongan ini di grup Loker, pasti akan ada beberapa orang yang daftar, akan ada banyak. Kalian filter dulu, filter secara administrasi. Kalian harus pilih orang yang kirim persyaratan secara lengkap. Kalau nggak lengkap, ya langsung disisihkan aja. Karena itu tahap pertama kelengkapan persyaratan. Nggak lengkap langsung sisihkan. Itu menunjukkan ketelitian orang yang mau daftar. Ketika kalian manggil CS, jangan langsung diwawancara. Biasanya akan saya berikan tes. Ada dua jenis tes, yaitu tes temu bakat dan tes DISC. Itu tesnya secara online sih, tapi lebih baik pelamar mengerjakan di tempat. Ini dua tesnya. Yang pertama ada temu bakat, yang kedua ada tes DISC. Kalian bisa lihat di webnya, tesantonikusuma.com, bisa di sini, dan temubakat.com.
Nanti ketika pelamar datang, mereka harus mengisi 2 tes ini. Jadi langsung saja klik ayo cari tahu, nanti si pelamar akan mengerjakan dan hasil tesnya nanti akan keluar, tes temu bakat seperti ini. Jadi berupa diagram dan ada masing-masing keunggulan dan kelemahannya. Biasanya warna merah itu menunjukkan yang lebih kemampuan yang lebih tinggi. Warna kuning agak tinggi, kalau warna putih itu standar, kalau abu-abu agak kurang, kalau hitam itu berarti kurang sekali di potensi itu. Kalau saya sendiri untuk CS, aku akan lebih memilih orang-orang yang dominan di bagian H dan bagian S. Di sini karena berhubungan dengan interpersonal dan berhubungan dengan cara mempengaruhi orang lain. Di sini sebenarnya ada keterangannya sendiri nih. Potensi kekuatan dari orang itu yang warna merah misalnya komunikator, marketer, seller. Kemudian kekurangannya adalah dia kurang evaluasi, dia kurang dalam mensintesis, visionary, kurang dalam pandangan jauh ke depan. Jadi di sini sudah ada semua. Nanti kalian pilih orang-orang yang dia dominan di bagian ini, interpersonal sama influencing, sama dia dominan di bagian service. Biasanya di sini lebih banyak merah dan kuning. Itu ketentuan pertama pada tes temu bakat. Kemudian yang kedua, kalian tes kepribadian pada tes DISC. Nah, jadi langsung saja dibuka situs webnya, kemudian si calon pelamar itu kita minta untuk mengikuti tes, langsung diklik. Di sini tesnya memang sangat cepat, nggak ribet, sama kita tahu karakter orangnya. Jadi ada sekitar 40 pertanyaan. Jadi ada beberapa karakteristik orang di sini. Kalau saya untuk tes-tes yang saya rekrut, bisa yang hasil tes DISC-nya adalah influence dan steadiness. Influence itu orang-orang yang mudah bergaul. Dia mudah mempengaruhi orang lain dan mudah beradaptasi. Ini sangat bagus ketika dia menjadi seorang CS. Kalau steadiness itu dia karakternya rapi. Dia rapi, jadi ketika membalas set itu strukturnya rapi, kemudian suka pekerjaan yang berulang, jadi nggak bosan ketika dia menjadi CS. Kemudian sabar, ramah, dan pendengar yang baik. Selain itu, untuk karakter steadiness itu biasanya mudah beradaptasi, adaptif. Jadi ketika dia menerima chat, dia lebih sering melihat foto profil dari WA, kemudian dilihat, oh yang ngechat ini orang tua, berarti dia harus membalas dengan lebih ramah dan lebih hormat. Oh, ketika customer itu orang Sunda, mungkin dia bisa menyisipkan sedikit bahasa Sunda, seperti itu karakter steadiness. Jadi pilih yang influence dan steadiness. Dan ada beberapa poin penting yang saya pertimbangkan ketika merekrut CS. Yang pertama adalah produk knowledge-nya tinggi. Jadi kemampuan dia memahami produk itu sangat tinggi, sehingga dia dapat mendeliver value produk, manfaat produk kepada customer. Cara ngetesnya gimana? Ketika wawancara, suruh dia menjelaskan salah satu barang yang dia pakai, misalnya jilbab atau kacamata, dia bisa menjelaskan atau mendeliver barang itu atau enggak ke kamu. Yang kedua, pengalaman minimal 1 tahun. Biasanya yang pengalaman itu lebih mudah dididik, saya pribadi. Yang ketiga itu ceria. Wajib banget CS itu harus ceria, karena dia benar-benar bisa menjaga mood customer. Mau customer rewel, mau customer bawel, ketika CS itu ceria, customer akan merasa nyaman. Gitu. Kemudian komunikatif, karena CS itu nggak cuma ngetik, tapi kadang dia menjelaskan dengan pesan suara atau voice note atau kadang telepon. Jadi nggak cuma, walaupun dia CS online shop yang balesin di WA atau marketplace, tapi terkadang
untuk meyakinkan calon customer dia harus mengirim pesan suara, bahkan mengirim gambar ketika dia menjelaskan produknya. Jadi dia benar-benar harus komunikatif. Kalau yang kelima itu harus adaptif. Adaptif, ini benar-benar harus adaptif. Misal ada chat masuk nih, ternyata orangnya umurnya udah 50-an nih dilihat dari fotonya. Dia harus benar-benar menggunakan bahasa yang sangat sopan dan halus. Benar-benar sangat hormat ke calon customer. Beda ketika customernya itu lebih muda, dia bisa menggunakan bahasa yang lebih santai. Seperti Kak, Bunda, gitu. Atau ketika customer foto dengan anak, si CS kita bisa juga membuat suasana itu renyah itu dengan menanyakan, anaknya umur berapa bun, kok lucu banget. Itu kenapa CS harus adaptif. Yang keenam tadi, hasil tes DSC-nya adalah I, influence, dan C, compliance. Kemudian yang ketujuh, hasil tes temu bakat itu dominan pada kolom H, yang tadi terdiri dari intrapersonal dan influencing, serta S pada bagian service. Ini poin-poin penting yang saya gunakan untuk merekrut CS sebanyak ini. Ya, walaupun kadang ada beberapa yang kurang tepat karakternya, karena kadang ketika wawancara pun beberapa tetap bisa menyembunyikan karakternya. Tapi sebagian besar CS yang saya dapat dengan cara ini itu benar-benar CS yang berkualitas, sehingga turnover karyawan atau keluar masuknya CS itu bisa dikurangi. Mungkin itu saja tips dari saya tentang bagaimana cara merekrut CS online shop yang tepat dan berkualitas. Buat kamu para business owner, mulai pertimbangkan rekrut CS, karena tugasmu adalah belajar dan atur strategi. Mungkin itu saja tips dari saya. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Semoga apa yang saya share bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.